Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Apakah teman-teman sudah siap belajar pada hari ini? Kira-kira hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan, apakah teman-teman ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sumber energi dalam kehidupan. Nah, sumber energi ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk beraktivitas. Sumber energi itu dapat diperoleh melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang melakukan fotosintesis adalah tumbuhan. Tapi, mengapa hanya tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis? Kenapa hewan tidak bisa? Nah, kira-kira apa dia jawabannya? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita pelajari dalam sistem organisasi kehidupan. Butir Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai penciptaan dan penyempurnaan makhluknya dalam Quran Surat Al-Infitar ayat 7, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Artinya, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Di alam ini, kita dapat membedakan benda ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu benda tak hidup, dan yang kedua benda hidup atau yang biasa disebut dengan makhluk hidup. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa perbedaan dari benda tak hidup dan juga benda hidup? Nah, jadi benda hidup atau makhluk hidup itu ciri-cirinya dapat tumbuh, berkembang, bergerak, beradaptasi dengan lingkungan, dan peka terhadap rangsang. Sedangkan benda tak hidup itu berkebalikan dari benda hidup. Kira-kira apa saja contoh dari makhluk hidup atau benda hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati? Nah, contoh dari makhluk hidup itu seperti tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan makhluk tak hidup itu contohnya seperti meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan tentang dua ekor kelinci yang sedang makan wortel. Nah, dua ekor kelinci ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Wortel juga termasuk makhluk hidup.
Kelinci membutuhkan wortel untuk mendapatkan energi. Jadi kelinci ini memakan wortel sehingga kelinci mendapatkan energi dari wortel. Seperti pada penjelasan sebelumnya, Allah telah menciptakan makhluknya dengan secanggih mungkin agar dapat bertahan hidup dan bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Nah, semua ini berawal dari komponen utama penyusun makhluk hidup dari sel sampai menjadi organisme. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sel dan komponennya sehingga terbentuk menjadi organisme. Kalau gitu, mari kita simak penjelasan berikut. Pada pembahasan pertama kali ini kita akan membahas mengenai komponen utama penyusun sel. Nah, komponen utama penyusun sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel tersusun dari lemak atau lipid dan protein. Membran sel ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya suatu zat ke dalam sel dan juga sebagai reseptor rangsang. Kemudian, setelah membran sel, kita akan membahas mengenai sitoplasma. Nah, yang sitoplasma ini berupa cairan sel. Jadi, sitoplasma merupakan matriks yang ada di dalam membran sel yang terdiri atas sitosol, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Nah, sitoplasma ini juga berfungsi sebagai tempat metabolisme, misalnya sintesis protein yang terjadi di ribosom, dan glikolisis, tempat penyimpanan enzim, protein, dan juga lemak, serta sebagai sarana organel-organel sel yang ada di dalam sel itu untuk berpindah tempat. Kemudian, kita akan membahas mengenai organel sel. Organel sel yang pertama yaitu nukleus. Nukleus merupakan inti sel. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai pengendali proses metabolisme sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, tempat penyimpan dan membawa informasi genetik, serta sebagai pengatur pembelahan sel. Kemudian, organel sel yang kedua yaitu retikulum endoplasma atau yang biasa disebut dengan RE. RE merupakan jaringan yang terbentuk dari membran yang memiliki bentuk seperti jaring atau jala yang tersebar luas hampir menutupi sitoplasma. Secara umum, berfungsi sebagai tempat sintesis lemak dan kolesterol, serta sebagai tempat transport antar molekul. Nah, RE ini ada dua ya, yang satu yaitu RE kasar, dan yang dua yaitu RE halus. RE kasar ini dia dilekati oleh ribosom sehingga dia bergranula, sedangkan RE halus tidak dilekati oleh ribosom. Kemudian yang berikutnya yaitu risosom. Risosom merupakan bulatan kecil yang berada di dalam sitoplasma. Nah, risosom ini merupakan gabungan antara protein dan RNA risosom atau RNA-R. Nah, mereka ini melekat pada sitosol dan retikulum endoplasma yang tadi kita bahas. Kemudian, dia berperan dalam proses terjadinya sintesis protein atau pembentukan protein. Lalu, yang berikutnya adalah kompleks Golgi atau badan Golgi. Nah, kompleks Golgi ini berbentuk kantung tipis dan lebar yang bertindih satu sama lain untuk membentuk suatu lapisan. Kompleks Golgi saling bekerja sama dengan retikulum endoplasma dalam pembentukan protein. Kompleks Golgi berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida, pembuatan membran plasma, pembuatan wadah sekresi untuk tempat zat yang akan dibuang dari sel, membuat kepala pelindung atau akrosom, membentuk kuning telur pada sel telur, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang berikutnya adalah risosom. Risosom merupakan kantong
membran yang di dalamnya terdapat banyak enzim seperti enzim protease, enzim lipase, enzim nuklease, enzim fosfatase, dan enzim-enzim lainnya yang berfungsi pada proses pencernaan. Nah, fungsi lisosom ini untuk melaksanakan pencernaan di dalam sel, contohnya protozoa dan sel darah putih. Yang berikutnya yaitu badan mikro. Badan mikro ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, peraksosom yang terdapat pada hewan, fungi, dan juga tumbuhan, serta glioksisom yang terdapat pada tumbuhan. Lalu yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini tersusun atas dua membran, yaitu membran dalam dan luar yang bersifat lentur, memiliki ketahanan yang kuat, stabil, dan terdiri atas lipoprotein. Lalu fungsinya sebagai penyedia tempat respirasi seluler dan penghasil ATP atau energi. Nah, jadi itu tadi merupakan komponen utama penyusun sel. Untuk memperdalam pengetahuan kalian dapat mengakses jurnal yang linknya ada di bawah ini ya. Jurnal ini membahas tentang struktur sel epidermis dan stomata daun pada beberapa tanaman Orchidaceae. Selamat membaca. Ini dia ya teman-teman, tampilan sekilas dari jurnalnya. Nah, sekarang coba kalian baca, kemudian kalian analisis dan kaji data dan fakta yang ada di dalamnya yang berhubungan dengan sistem organisasi kehidupan. Kemudian, jangan lupa kalian tulis di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem organisasi kehidupan. Pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana sel yang sangat kecil bisa tersusun hingga menjadi organisme. Kira-kira bagaimana ya? Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, yaitu sel. Sel adalah susunan terkecil suatu organisme. Sel berasal dari kata cella yang artinya ruangan yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Maka dari itu ya, sel bentuknya kecil. Pada sel tumbuhan ditandai dengan memiliki dinding sel, membran sel, kebanyakan juga memiliki plastid. Tidak mempunyai lisosom, tidak mempunyai sentrosom, cadangan makanan berupa tepung, memiliki wujud tetap, mempunyai vakuola yang besar sebagai tempat penyimpanan makanan, dan mempunyai klorofil. Pada sel hewan, ditandai dengan tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai plastid, mempunyai lisosom, mempunyai sentrosom untuk pembelahan sel, cadangan makanan berupa lemak dan glikogen, mempunyai wujud yang tidak tetap, dan mempunyai vakuola yang kecil. Nah, itu tadi merupakan ciri khas dari sel tumbuhan juga sel hewan. Selanjutnya, yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari banyak sel yang membentuk satu kesatuan utuh. Nah, jadi setelah sel itu terbentuklah jaringan. Contohnya, pada jaringan tumbuhan adalah jaringan epidermis dan jaringan meristem. Sedangkan contoh pada jaringan hewan yaitu jaringan epitel dan jaringan otot. Setelah itu, yang ketiga adalah organ.
Organ merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang membentuk satu kesatuan utuh. Contohnya, jantung, mata, hati, dan lambung. Kemudian yang keempat adalah sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari organ-organ yang membentuk satu kesatuan utuh sesuai fungsinya. Contohnya adalah sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Gimana? Sampai di sini sudah paham atau belum? Oke, tadi awalnya adalah sel, lalu kumpulan sel membentuk jaringan. Lalu, kumpulan jaringan membentuk organ, dan kumpulan organ membentuk sistem organ. Nah, sekarang sampailah kita pada pembahasan organisme. Jadi, organisme adalah sekumpulan berbagai sistem organ dalam satu kesatuan utuh dan dapat menjalankan suatu fungsi kehidupan. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan di sini misalnya seperti kucing, kelinci, kerbau, ikan, burung, dan lain-lain. Tumbuhan misalnya seperti pohon mangga, pohon beringin, bunga anggrek, wortel, kubis, dan masih banyak lagi. Jadi, itu ya, teman-teman, alur tersusunnya sistem organisasi kehidupan mulai dari sel hingga menjadi organisme. Di awal tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang tumbuhan dan juga hewan. Kenapa hewan tidak bisa melakukan fotosintesis sedangkan tumbuhan bisa? Nah, hal ini ternyata berkaitan dengan komponen utama penyusun kedua sel tersebut. Pada sel tumbuhan itu terdapat klorofil. Klorofil adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Sedangkan pada sel hewan tidak terdapat klorofil, sehingga hewan tidak dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan perbedaan yang lainnya itu juga terletak pada sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Sedangkan makanannya berupa tepung. Kemudian sel tumbuhan juga memiliki vakuola yang besar dan bentuk dari sel tumbuhan ini tetap. Nah, sedangkan pada sel hewan itu memiliki sentrosom yang biasa digunakan untuk pembelahan sel. Kemudian vakuolanya kecil, bentuk selnya tidak tetap, dan cadangan makanannya berupa lemak dan glikogen. Setelah kita mengetahui komponen penyusun sel, sekarang kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana bisa sel yang kecil bisa menjadi organisme. Nah, jadi sel itu kan termasuk susunan terkecil dalam unit kehidupan. Sel yang berkumpul menjadi satu itu membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan ini juga berkumpul menjadi satu membentuk organ. Nah, setelah organ itu terbentuklah sistem organ. Jadi sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ yang menjalankan fungsinya secara bersama-sama. Kemudian sistem organ ini bersatu membentuk organisme. Jadi seperti itu. Baiklah,
setelah kalian mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan, coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Kalian lihat, mulai dari benda yang mati dan juga benda hidup atau makhluk hidup. Kalian pasti sudah bisa membedakannya kan? Nah, coba kalian amati dan kalian kelompokkan. Setelah itu, kalian juga cari tumbuhan dan juga hewan. Dan kalian amati sendiri bagaimana perbedaan keduanya. Apakah sesuai dengan yang kalian pelajari pada hari ini? Setelah itu, coba kalian amati juga. Tadi kan kita sudah membahas ya, bahwa sel hewan atau hewan itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Sehingga bagaimana cara hewan memperoleh energi untuk menjalani kehidupannya atau untuk beraktivitas? Coba kalian lihat, hewan di sekitar kalian itu mendapatkan energi dari mana? Pasti dengan cara makan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan itu memperoleh energinya dengan fotosintesis. Makanya kan ada beberapa tumbuhan yang dia itu peka terhadap cahaya matahari. Seperti contohnya bunga matahari yang mengikuti arah cahaya matahari. Oke ya, jangan lupa diamati. Setelah kita mempelajari tentang materi sistem organisasi kehidupan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, sistem organisasi kehidupan merupakan usaha yang dilakukan oleh organ-organ untuk menjalankan suatu fungsi kehidupan. Kesimpulan yang kedua, komponen utama penyusun sel yaitu terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan juga organel-organel sel, yaitu inti sel, retikulum endoplasma, lisosom, badan mikro, kompleks Golgi, dan juga mitokondria. Kesimpulan berikutnya yaitu sistem organisasi kehidupan ini dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Baiklah, kiranya itu materi tentang sistem organisasi kehidupan pada hari ini. Oh iya, materi tentang sistem organisasi kehidupan ini juga bisa kalian akses melalui live worksheet yang linknya ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar. Baik, ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.